Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama Adaro, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Nanti kita akan coba lihat atau bahas lebih detail lagi. Untuk Adaro direkomendasikan buy, supportnya di 2.500, resistennya hingga ke 2.900. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu, ada brand, supportnya di 8.000, resistennya hingga ke 9.500 pemirsa. Saham pilihan yang ketiga ada MAPA, juga direkomendasikan buy 1.020 hingga ke 1.080. Dan terakhir dari perbankan Big Cap, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, juga direkomendasikan buy, supportnya di 9.800 penutupan hari ini. Kemudian resistennya hingga ke 10.250. Ada Adaro, brand, MAPA, dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aga Nanda yang merupakan Investment Education Officer yaitu Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Aga, kita lanjutkan kembali Pak, saham pilihan pertama Anda tadi ada Adaro. Dan tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita akan coba lihat dari sisi lain untuk Adaro, terutama pertimbangannya merekomendasikan Adaro masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Ya, baik. Untuk Adaro sendiri secara teknikal memang saat ini kemarin sempat coba menguat secara intraday ke level 2.800, cuman masih terkoreksi ya. Nah, di area-area sekitaran 2.500 ini merupakan area yang good area to buy. Di sini merupakan area bisa kita sebut juga ini sebagai area demand juga di sini. Di area-area sini bisa dilakukan untuk pembelian buy dan juga dengan target terdekatnya di area sekitar 2.800 sampai ke area 3.000 seperti itu. Mengingat bahwa Adaro sendiri juga akan membagikan dividen interim ke depannya, di mana tanggal come date-nya di tanggal 27 Desember dan ex date-nya di 3 Januari. Masih cukup menarik Pak untuk Adaro. Dari posisi jangka menengah jangka panjang seperti apa? Dari proses diversifikasi yang dilakukan, kemudian pergerakan harga komoditas batubara masih bergerak di 130-an, Pak Angga. Nah, karena Adaro sendiri juga sudah melakukan yang namanya spin-off, sekarang ini berarti Adaro ini lebih cenderung untuk bergerak ke green energy-nya seperti itu. Jadi untuk Adaro sendiri yang sekarang kita kenal dengan nama Alam Tri ini justru lebih kita kenal untuk ya green energy-nya. Jadi untuk yang sebenarnya kalau kita mengingat Adaro yang gimana ya bisnisnya untuk menjual batu bara, justru kita harus melihat di AADI-nya Pak, seperti itu. Pandangannya seperti apa untuk AADI Pak? Nah, kalau untuk AADI sendiri justru akan menarik ya Pak jika harganya ini mencoba bermain di angka level 8.000 dan sekarang kan penutupan di sekitar area 8.600-an seperti itu. Ini cukup menarik apabila ADI bisa dicicil beli ya, sekitar masuk di level 8.000-an Pak. Baik, ada kembali lagi kita ke Adaro, Pak Aga. Ini Adaro sempat menembus intraday tertingginya di 4.000-an, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Target jangka menengah dari Anda untuk Adaro paling tidak ada potensi mendekati ke level 3.000-an terlebih dahulu tidak Pak? Untuk jangka menengah, menurut saya Adaro akan mencoba menguji ke area level 3.300 terlebih dahulu Pak. Oke. Untuk posisi saat ini di 2.590 menguat di 3,19%. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak Aga. Saham pilihan kedua yang Anda rekomendasikan ada brand ini. Saham-saham dari grup Prayogo Pangestu tampaknya masih melaju hari ini. Analisis untuk brand. Untuk brand sendiri sekarang sedang bergerak uptrend ya Pak ya. Setelah berhasil breakout dari konsolidasinya. Sekarang ini brand ditutup di harga 8.975. Brand akan menarik apabila terjadi sedikit koreksi ke area-area di area 8.000 sampai 8.300. Itu area-area yang cukup menarik untuk melakukan pembelian brand di situ Pak. Dengan target kenaikan upside-nya dari brand sendiri itu bisa mencapai ke area 9.500
sampai 9.800, dan juga untuk target jangka menengahnya kita juga bisa lihat brand untuk kembali bermain di angka level 10.000 ke atas, Pak. 10.000 target sampai kapan, Pak Aga? Kira-kira untuk 1 atau 2 bulan ke depan, Pak. Oke, di awal tahun ya Pak. Dan Betul, mungkin ada dampak ke itu nggak Pak? Januari effect nanti? bisa jadi, Pak. Oke, baik. Penutupan hari ini di 8.975 menguat di 1,99%. Saham pilihan yang kedua. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada MAPA, juga direkomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan MAPA dan buy di level berapa? Untuk MAPA sendiri saat ini sedang bergerak konsolidasi ya, bermain di level kurang lebih di area di atas level 1000. MAPA sendiri akan menarik untuk di buy ketika MAPA ini terjadi koreksi ke sekitar area 1020 sampai ke area 1000. Itu merupakan level yang cukup baik ya untuk melakukan entry di MAPA dengan target resisten terdekatnya berada di level 1080 sampai bisa kita tarik ke level 1160, Pak. Rekomendasinya buy on support ini Pak untuk MAPA? Untuk MAPA buy on support atau Oke. buy on weakness bisa. Baik, penutupan hari ini di 1050 menguat di 2,94%. Artinya tunggu koreksi terlebih dahulu atau 1050 tidak masalah ketika sesi pertama dibuka esok hari? Jika ingin beli di harga yang lebih tinggi, saya rekomendasikan untuk mengurangi jumlah Oke. quantity lot-nya seperti itu sih, Pak. Baik, untuk mengurangi profil risiko ya Pak Aga ya? Betul. Oke, ada MAPA pemirsa di 1050 penutupan hari ini menguat di 2,94%. Dan kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan big cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya dan juga direkomendasikan buy. Pertimbangan untuk BBCA? BBCA ini merupakan yang kalau saya lihat dari sektor perbankan ini yang paling solid ya Pak. Maksudnya yang Ya. paling bandel ketika menyentuh level support selalu mantul terus Pak. Level support terkuatnya memang berada di level 9.800 saat ini. Nah, ini merupakan level yang sudah berkali-kali cukup terjaga dari BCA dan bisa dilakukan untuk pembelian buy on support untuk BCA di level 9.800 dengan target penguatan jangka pendeknya bisa ke level 10.125 sampai ke 10.250. Baik, Pak Aga, kalau kita bandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, BBCA daya tahannya cukup tinggi nih Pak. Koreksi yang terjadi juga tidak terlalu dalam. Nih. Ekspektasi apa sebenarnya para investor terhadap saham BBCA ini? Tampaknya harganya memang dijaga Pak, supaya tidak turun dalam seperti perbankan big cap lain? Betul, karena kita lihat juga ya, sepertinya BBCA ini dari ketiga perbankan, dari keempat perbankan ini, BBCA yang cukup konsisten ya dalam mencetak laba ruginya ya. Oke. Dalam mencetak, laba bersihnya maksud saya. Baik. Tuh, Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, Brand, MAPA, dan BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah. Tekanan semakin dalam di 0,70%. Indeks harga saham gabungan ditutup di 7.107.875. Di mana posisi atau level penutupan ini tidak jauh berbeda dengan level intraday di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 7.105.068. Level tertinggi di 7.216.883. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan yang masih terus berlanjut. MNC 36 ke grafis selanjutnya di 1,06%, di 324.829. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,97%. LQ45 tertekan seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 1,00%. Rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Konsumsi non-primer tampaknya menguat sendirian di 0,58%. Transportasi dan logistik masih tertekan paling dalam di 1,37%. Barang baku juga melemah di 1,03% dan industri melemah di 0,23%. Saham-saham yang hari ini masih
bertahan di zona hijau. Di tengah lanjutan pelemahan indeks harga saham gabungan ada Adaro ditutup menguat di 2.590, Brand di zona hijau 8.975, PTRO masih dari grup Prayogo Pangestu di 25.675 dan Cuan di 9.875 didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini yang menjadi pemberat dari perbankan Big Cap ada BMRI di 8.526 penutupan, AADI juga melemah di 8.650, Telkom makin dalam, sudah berada di harga 2.500-an pemirsa, dan tampaknya ini merupakan level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir, 2570, dan Bumi juga tertekan di 132. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Aga, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan masuk, waktu kita cukup terbatas. Yang pertama tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham KPIG Pak. Kepik nyangkut sepertinya di 149, penutupan ini di hari ini flat di 145. Analisisnya untuk Kepik. Untuk Kepik sendiri saat ini udah membentuk yang namanya lower low. Kemungkinan KPIG akan bergerak cenderung terkoreksi terlebih dahulu ya Pak ke sekitar area 135, 136. Nah di situ baru kita lihat apakah KPIG masih bisa bertahan di level tersebut. Namun jika tidak bisa bertahan ke level tersebut, kemungkinan KPIG akan cenderung melanjutkan koreksinya Pak ke bawah seperti itu. 149 di hold saja terlebih dahulu Pak, sambil melihat beberapa level tadi. 149 masih bisa di hold dengan catatan pada perdagangan esok hari bisa ditutup di angka 149 atau lebih tinggi. Jika tidak mampu, ada baiknya untuk mengurangi posisi terlebih dahulu Pak. Ya, Bapak Sihotang dari Medan ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham unik U5 Nitra TBK ditutup flat 490. Sudah ambil posisi di 500, intraday hari ini di 510. Pertanyaan juga sama, masih bisa di hold untuk Unik? Untuk Unik sendiri masih bisa di hold dengan target kenaikan terbatasnya berada di area 520 sampai 535. Di situ merupakan area MA 200-nya. Jadi bisa kita lakukan namanya sell on strength di situ, Pak. Oke, penutupan hari ini di 490. Dari Bali ada Ibu Shoba, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham film Pak Aga. Sudah punya posisi di 3.600. 3.600 untuk saham film berarti saat ini sedang floating profit ya. Betul. Berarti saham film tersebut masih bisa potensi untuk melakukan kenaikannya, mencoba menguji ke level 3.800 dulu yang terdekatnya. Namun saham film ini juga perlu diperhatikan untuk perhatikan level bawahnya yaitu di level 3.580. Nah, jika ditutup di bawah tersebut ada baiknya untuk mengurangi posisi terlebih dahulu. 3.580 termasuk level stop loss juga tidak untuk mengamankan profit yang ada? Bisa dijadikan level stop loss, Pak. Oke, 3.580 untuk Ibu Shoba. Resisten masih terbuka lebar untuk mengalami lanjutan penguatan. Ambil posisi di 3.600. Baik, selanjutnya saya akan coba tanyakan. Saya akan coba cek lagi ini. Bapak Kasmudin dari Medan. Ini menanyakan BSSR, Pak. Tadi saya lupa untuk menyebutkan saham ini. Kita boleh, Pak, untuk ke BSSR? Untuk BSSR ini pergerakannya masih cukup lumayan oke, karena masih bergerak di atas MA 200. Saat ini BSSR ditutup di 4280. Ada kemungkinan masih melakukan penguatan terbatas ke area sekitar 4.350 sampai ke area 4.400. Seperti itu, Pak. Baik, BSSR penutupan hari ini 4280, menguat di 0,23%. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, 4260 intraday terendahnya. Kemudian kita kembali ke Bali, ada Bapak Indar. Untuk DAAS, Pak, baru masuk ternyata ini. Analisisnya seperti apa? Sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, namun dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan untuk DAAS. Momentum untuk entry? Untuk DAAS sendiri, kalau jika mau entry, level idealnya berada di sekitar level 5.200. Sampai ke level
350. Situ masih cukup oke. Saat ini DAS juga cenderung pergerakannya masih sangat-sangat uptrend kuat dengan target penguatan masih bisa menyentuh ke area 6.000 sampai 6.150. Masuk di posisi penutupan hari ini tidak masalah Pak, atau idealnya harus ke 53 atau ke 53, 52 atau ke 53? Cukup ideal untuk jika masuk di penutupan hari ini. Oke, dan masih uptrendnya cukup kuat dan peluang ke resisten selanjutnya masih terbuka cukup lebar. Selanjutnya menanyakan saham Pegas Pak, apakah sudah ada support kuat dan mantul untuk support dan resistennya? Entry di harga berapa? Pertanyaan dari Bapak, saya coba cek, Samekto dari Surabaya. Untuk Pegas bisa lakukan entry di sekitar level 15.20 sampai 15.50. Masih cukup oke untuk entry di situ dengan target penguatan terdekatnya ke level 1.600 sampai 1.610. Itu untuk terdekatnya, Pak. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan Telkom Pak. Sudah direkomendasikan masuk tidak dengan pelemahan dalam yang masih terus berlanjut? Untuk Telkom, secara pribadi rekomendasi saya adalah wait and see terlebih dahulu. Jika belum punya barangnya, ya sudah di wait and see dulu sampai ada benar-benar tanda-tanda reversal yang kuat untuk Telkom. Bisa perhatikan di area-area sekitar 2.500 sampai area 2.450. Sekitar situ itu bisa dijadikan area untuk cicil beli ya, untuk di area tersebut seperti itu. Sudah jenuh jual Pak, singkat saja. Kalau untuk jualnya bisa dilakukan di angka 2650 sampai ke 2700 terdekat ya Pak. Baik, ada Telkom hari ini kembali mengalami pelemahan dan sudah berada di 2.500-an pemirsa. Dan saya coba cek, ini tampaknya level terendah dari Telkom paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Agananda, Investment Education Officer, yaitu Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Marga Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.